Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan Pak Abdul Haris di sini. Hari ini kita akan membicarakan tentang materi penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum melanjutkan, jangan lupa klik tombol like and subscribe-nya ya. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami penerapan Pancasila pada masa Orde Lama dan mengidentifikasi penyelewengan terhadap Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana tradisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Di sini ada transisi karakter masyarakat dari masyarakat yang tadinya terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Pada masa ini, masyarakat sedang mencari bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Seperti apa bangsa Indonesia ini harus melaksanakan Pancasila dalam kegiatan sehari-harinya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada periode ini, demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi sang presiden pada saat itu. Akibatnya, Insinyur Soekarno yang menjadi presiden kala itu menjadi otoriter. Beliau diangkat menjadi presiden seumur hidup dan menggabungkan antara nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok digunakan oleh bangsa Indonesia. Sistem ekonomi pada masa ini menggunakan prinsip ekonomi terpimpin, yaitu sistem ekonomi yang mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. Hal ini jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada masa ini, ideologi Indonesia bercampur baur antara ideologi komunis dan ideologi Pancasila. Indonesia menjadi mercusuar dunia dengan diluncurkannya Nasakom. Prinsip Nasakom yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Pada masa ini terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Kekacauan terjadi di mana-mana, demonstrasi terjadi di mana-mana, mahasiswa menciptakan berbagai macam organisasi seperti KAMI, KAPI, dan sebagainya. Semuanya memberontak kepada pemerintahan kala itu karena menganggap bahwa pemerintahan tidak sesuai dengan kesepakatan awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu menjadi negara kesatuan yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Hingga pada puncaknya muncullah 3 tuntutan rakyat yang disuarakan oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia saat itu mengajukan 3 tuntutan kepada pemerintah. 1. Bubarkan Partai Komunis Indonesia. 2. Turunkan harga. Dan ketiga, rubah kabinet 100 menteri atau retul kabinet 100 menteri. Kondisi negara saat itu menjadi chaos atau kacau balau dengan munculnya berbagai demonstrasi di mana-mana yang menuntut bubarkan PKI, turunkan harga, rubah kabinet pemerintahan. Pada tanggal 24 Februari sampai 30 Maret 1966, Presiden Soekarno merespon tuntutan mahasiswa yang melontarkan Tritura, 3 tuntutan rakyat. Presiden Soekarno meretul kabinet Dikora dan menggantinya dengan kabinet Dikora yang disempurnakan. Pada masa Orde Lama ini, Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan
menggunakan suara terbanyak atau voting dalam setiap pengambilan keputusan di pemerintahan. Negara semakin kacau. Terjadi kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapatkan tantangan yang sangat berat dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan di mana-mana di seluruh Nusantara. Di antaranya ada pemberontakan Republik Maluku Selatan yang kita kenal dengan RMS, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang kita kenal dengan PRRI, dan perjuangan rakyat semesta atau permesta yang ingin melepaskan diri NKRI, dan terakhir puncaknya klimaksnya itu dengan adanya gerakan G30 SPKI pimpinan DN Aidit yang mengorbankan 7 pahlawan revolusi Indonesia. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Setelah kita mempelajari tentang bagaimana kondisi Indonesia pada masa Orde Lama, mari kita simpulkan materi hari ini. Pertama, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, di mana demokrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan seorang presiden. Yang kedua, pada masa ini terjadi kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pada masa ini terjadi berbagai pemberontakan yang tujuannya ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Tugas kali ini adalah kalian isikan 5 bentuk penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Lama, seperti yang dicontohkan dalam tabel yang pada tayangan ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini pada mata pelajaran pendidikan kewargaan negara dengan materi penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Jangan lupa klik like and subscribe ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.